Pemirsa, suasana haru menyelimuti pemakaman dua bocah di Medan, Sumatera Utara yang dibunuh ayah tirinya. Korban dibunuh hanya karena minta dibelikan es krim. Ihsan Fatahila yang masih berusia 10 tahun dan adiknya Rafa Anggara berusia 5 tahun dimakamkan dalam satu liang lahat di pemakaman Jawa Gang Perwira Jalan Brigjen Katamso Medan, Sumatera Utara, Senin sore. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat kedua bocah malang dimasukkan ke dalam liang lahat. Keduanya meregang nyawa diduga dibunuh oleh ayah tirinya. Usai membunuh, R sempat kabur dan akhirnya ditangkap Minggu malam. Pelaku langsung digelandang ke lokasi pembunuhan untuk rekonstruksi. Ironisnya kasus pembunuhan dilatar belakangi kedua korban yang minta dibelikan es krim oleh pelaku. Ibu korban pun sempat tidak percaya ketika suami tirinya mengaku telah membunuh kedua buah hatinya. Kalau dia dihantuin, ketakutan, didatangin, saya nggak percaya lah kalau dia apa kan. Terus saya tanya, kenapa kok dihantuin sama siapa? Terus nggak nge juga nih karena dia SMS itu nggak lama dia langsung bilang maafin aku ya, mungkin kesalahan aku nggak kau maafin. Kalau kau bikin fatal mungkin nggak aku maafkan, saya bilang kan. Terus nggak lama ya, anakmu udah aku bunuh. Masih bilang bercanda kau tuh kan? Iya sumpah lillahi ta'ala katanya. Langsung saya mencari di mana mayatnya kau taruh, aku bilang. Satu di paret, satu di sampah. Aku tutupin triplek dengan seng katanya. Dua bocah kakak beradik ditemukan tak bernyawa di parit sekolah Minggu sore. Kedua korban ditemukan atas informasi yang disampaikan ayah tiri korban melalui pesan kepada istrinya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Ibu Dian Afriani, bibi korban yang mengurus keseharian dari kedua korban. Kita sapa, selamat sore Ibu Dian. Ya, sore Pak. Ibu Dian, Anda kehilangan dua keponakan Anda. Sebelumnya kami mengucapkan duka cita yang mendalam. Benar Ibu Dian, semasa hidupnya kedua korban ini Ibu Dian turut mengurus? Iya Pak, mereka dari bayi sudah kami yang ngurus. Baik, Ibu Dian, tentu Anda sebagai bibi namun sudah mengurus dari kecil, rasa sayangnya tidak mengalahkan ibu kandung. Tadi kita juga sempat melihat Anda meneteskan air mata. Kenapa Ibu Dian sampai meneteskan air mata? Nggak sanggup, ingat kayak gitu. Sanggup mereka membunuh dua orang Jawa kayak gitu. Mereka nggak tahu apa-apa. Tapi betul ya Ibu ya, sejak kecil sampai sekarang Ibu yang merawatnya. Iya benar. Bagaimana Ibu ceritanya kalau selama ini Ibu yang merawat dan tiba-tiba Ibu mendengar kedua anak ini meninggal begitu? Rasanya sedih, sakit hati rasanya gara-gara mereka nggak tahu apa-apa. Mereka udah kayak gitu. Mati guys, secara sadis. Kalau setiap hari Bu Dian, hubungan dari pelaku ini seperti apa kepada, atau mungkin sikapnya kepada dua ponakan Anda seperti apa sebenarnya? Sikap saya atau Sikap ayah atau pelaku? ayah tirinya ini. Ya. Apakah pernah terdengar kalau ayah pelaku ini memang kasar begitu Ibu ke anak tirinya? Iya, sikap ayah kandungnya memang kasar karena waktu dulu pernah sebelum kejadian ini si ibunya pernah dianiaya juga. Baik, ibunya pernah dianiaya juga. Alasannya apa? Apakah pernah kesal karena alasan tertentu begitu? Ya itu kalau itu sih mungkin karena cemburuan mungkin makanya dia kesal. Baik, Bu Dian mengetahui apa saja tindakan kekerasan yang dilakukan ayah tiri tersebut selama ini? Apakah pernah memukul berapa kali begitu Ibu Dian? Kalau soal memukul mereka itu saya nggak tahu, tapi kalau menganiaya istrinya ya saya sering tahu. Dulu soalnya istrinya pernah hampir mau dibunuh dia juga.
Jadi sudah pernah ada ancaman tidak hanya kepada korban ya, tapi ke ibunya juga. Ibu Dian, Iya. tapi sebelum peristiwa mengenaskan yang kemarin ini, benar ponakan Anda hanya meminta dibelikan es krim kepada ayahnya? Iya benar. Apa respon ayahnya ketika itu dimintai es krim? Si anak kan minta es krim. Terus kata ayahnya karena nggak ada uang. Terus katanya anaknya ada ngomong, udahlah bilang sama mama kita cari ayah baru aja katanya. Ayah pelit katanya. Ada ucapan seperti itu begitu yang akhirnya membuat ayah tiri mereka tega membunuh. Ibu Dian terakhir berkomunikasi dengan dua anak ini kapan? Jumat malam, itu Jumat malam habis maghrib. Jumat malam habis maghrib. Dan setelah itu kedua anak ini dibawa ayahnya atau seperti apa, Bu Dian? Gini dulu kan pas malam itu mereka pulang sholat terus ngaji. Habis sholat atau ngaji itu mereka minta ajarin belajar. Setelah itu mereka, kenapa mereka, si abangnya ini bilang, yuk deh kita pulang katanya, minta uang sama ayah katanya. Terus mama, orang tua saya pernah, dia bilang gini, nggak usah ke sana, udah nanti aja kalau mau jajan tunggu atau aja pulang katanya. Tapi sebelum Kenapa mereka pergi sendiri? rumahnya terpisah begitu, Bu Dian? Iya. Oke, jadi tidak tinggal serumah ya. Tapi selama ini apakah ponakan Anda memang sering meminta uang untuk jajan kepada ayah tiri mereka? Biasanya mereka itu kalau minta uang aja itu cuman siang atau pagi mereka datang. Kadang kalau udah siang jam-jam 2 itu ibunya ngantar dia lagi ke sini. Baik. Ibu Dian pertama kali mengetahui kalau keponakan Anda dibunuh, dari mana Ibu Dian? Bisa diceritakan? Saya tahu dari si pelaku. Karena pelakunya ngechat kakak saya dari Facebook, lewat Facebook. Dia bilang, maaf aku udah bunuh anakmu Isan sama Rapa, katanya kayak gitu. Anakmu aku buang katanya, aku jedutin kepalanya makanya udah nggak ada. Baik, pertama kali mendengar hal tersebut, apa yang Ibu lakukan? Apakah langsung menghampiri di mana posisi korban atau seperti apa Ibu? Atau langsung lapor polisi, Ya. Bu Dian? Begitu dapat kabar langsung kami sama mama, ibunya korban, mencari dulu mayatnya si korban. Jadi Bu Dian melihat langsung begitu di lokasi tempat lokasi kejadian? Bener. Pelaku Baik. langsung melarikan diri pada saat itu, Bu Dian? Hah? Ayahnya langsung melarikan diri atau sempat bertemu dengan Bu Dian? Semenjak dari Lebaran mereka tidak pernah ke rumah. Cuman anaknya aja yang di rumah. Jadi Karena kan kita pernah cekcok keluarga gitu. Jadi karena mungkin cekcok keluarga itu nggak datang lah karena Lebaran itu gitu. Oke. Baik. Eh, Baik, Ibu Dian, bagaimana respon Bapak kandung dari kedua anak ini? Apakah sudah ada respon? Sudah. Bagaimana? Apa yang dikatakannya? Ayah kandungnya meminta si pelaku diminta hukuman seberat-beratnya. Ibu Dian pribadi sudah sempat bertemu dengan pelaku semenjak kejadian? Belum. Belum pernah? Belum. Tidak mendengar ada penyesalan juga dari pelaku begitu ya? Nggak ada. Baik. Oke, Bu Dian, kalau seperti Bu Dian tadi bilang, sempat juga tadi ada wawancara dengan orang tua ibu dari korban. Ini ancaman pembunuhan sebenarnya sudah lama begitu. Iya. Sudah pernah ada mungkin lapor polisi atau mungkin lapor kepada keluarga besar bahwa ada ancaman seperti itu dari pelaku? Gini, sudah terjadi waktu itu kakak saya pernah hampir dibunuh dia, dicekek. Dikiranya itu kakak saya sudah meninggal. Oke. Rupanya kakak saya
mencoba melapor ke pihak yang berwajib Bu atau ke polisi begitu? Sudah pernah kami sempat mau ngelapor, rupanya karena entah kenapa kakak saya mesti ngejar dia minta maaf sama kakak saya. Ya udahlah karena kayak gitu udah dimaafin sama kakak saya. Baik, Ibu Dian, kami sekali lagi mengucapkan turut berduka cita yang mendalam untuk kepergian dua keponakan Anda. Salam untuk keluarga di sana. Terima kasih, Ibu Dian. Selamat sore.